periksa, pilih tadi di mana teman-teman? Kata sandi dan keamanan. Nanti ada pilihan autentikasi 2 faktor. Ini yang teman-teman wajib harus aktifkan. Memang nyumbu ini. Autentikasi 2 faktor. Kenapa kau pemata? Kenapa kau pemata merah? Taruh di kayu tadi Pak. Makanya malam tidur. Supaya siang kau bisa lihat jalan. Nah, untuk men-setting, mengaktifkan autentikasi 2 faktor ini, teman-teman butuh 2 handphone. Handphone satu untuk proses autentikasi, handphone kedua adalah untuk scan barcode autentikasi. Ya, sudah ditulis teman-teman? Sudah? Autentikasi 2 faktor ya. Setelah teman-teman nanti klik, maka akan ada pilihan aplikasi autentikasi. Lalu pilih lanjutkan. Setelah dipilih dilanjutkan, maka teman-teman akan diberikan barcode-nya seperti ini. Nah, inilah nanti yang di-scan. Barcode-nya ini di-scan, maka akan ada kode. Kalau sudah, teman-teman pilih lanjutkan. Lalu masukkan kode. Setelah dimasukkan kodenya, maka teman-teman bisa pilih lanjutkan. Nanti ada yang diminta sandi. Kalau diminta sandi, nggak usah masukkan sandi. Pilih back aja. Pilih kembali. No. Maka teman-teman Kalau no, yang jangan. punya Facebook menggunakan autentikasi 2 faktor ini, ketika orang lain akan mencoba menghack, dia wajib untuk meminta kodenya dia itu, kode barcode-nya itu kalau dia mau buka. Teman-teman juga kalau mau buka di handphone lain, dia akan minta itu kode dari barcode-nya. Dan kode barcode itu dia akan dipaharui tiap detik, tiap berapa detik itu dia akan berubah itu. Jadi orang nggak bisa, akan sulit melacaknya, gitu ya. Oke, setelah masuk di kata sandi dan keamanan, tadi kita lanjutkan ke bagian ini. Bagian bagaimana orang mencari Anda dan menghubungi Anda. Nanti itu bisa teman-teman lihat pemirsa dan visibilitas. Pemirsa dan visibilitas ya. Bagaimana orang mencari Anda? Kalau teman-teman pebisnis, ya wajiblah teman-teman buat semua orang. Tapi kalau tidak, kira-kira perlu nggak orang lain mencari teman-teman? Orang asing dari luar mencari. Silakan, kebijakan teman-teman. Nah, yang penting saya sampaikan adalah siapa yang bisa melihat daftar teman Anda. Kalau teman-teman seorang pebisnis, saya sarankan hanya teman-teman saja. Ya. Tapi kalau teman-teman yang bukan pebisnis, ya baiknya teman-teman bisa menggunakan teman, boleh melihat teman. Tapi saya anjurkan hanya saya saja, gitu ya. Nah, siapa yang bisa mencari Anda menggunakan email? Pilih aja semua orang atau teman dari teman, boleh. Ya. Lalu, apakah Anda ingin mesin pencari di luar Facebook menautkan ke profil Anda? Misalnya mereka ketik nama teman-teman di Google, apakah itu perlu? Gitu. Ya, saran saya bolehlah, mana tahu ada teman sekolah yang mencari gitu ya. Nah, yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah di bagian profil dan Penanda. Profil dan penandaan. Nah, siapa yang bisa memposting di profil Anda? Saran saya hanya kalian saja, hanya saya, pilih hanya saya. Kalau teman dari teman nanti dia benci sama kalian, dia taruh di beranda kalian itu. Diposting di situ. Atau misalnya ada orang yang bisa ini kalian, nah ini posting yang tidak di beranda kita malu. Jadi pilih di situ hanya saya. Lalu siapa yang bisa melihat postingan orang lain di profil Anda? Ada postingan teman di profil kita, pilih teman aja, jangan pilih publik, gitu ya. Karena jangan sampai teman kita posting di situ yang kita ACC nanti itu
sesuatu yang privasi Makan antara tadi? kalian saja, Hah? ya. Sudah. Lalu Kenapa ada sakit lagi? izinkan orang lain untuk membagikan postingan Anda ke Apa cerita. sakit lagi? Tidak. Boleh nggak? Hah? Postingan Tidak. kita yang kita statusnya kita, dia posting di ceritanya dia. Boleh nggak? Ya mungkin Mana boleh tentang? ya, tapi teman ya aktif Sudah. gitu. Oke, siapa yang bisa melihat postingan yang menandai Anda di bagian penandaan? Teman, jangan pilih publik ya. Saya anjurkan pilih teman. Ketika Anda ditandai di postingan, siapa yang ingin Anda tambahkan ke pemirsa sebelum postingan itu dilihat? Teman. Nah, ini wajib teman-teman lakukan ya. Tinjau tanda yang ditambahkan orang ke postingan Anda. Pilih aktifkan. Yang tidak punya Facebook ditulis. Nanti punya Facebook tidak ingat lagi. Ditulis ya. Kalau panas boleh pindah di tempat yang dingin. Jangan menyiksa diri di tempat panas. Atau iron mau memang pindah supaya tidak kedinginan. Oke. Ayo, yang dipanas itu bensin. Tidak apa-apa masuk bensin. Lalu yang berikut, yang terakhir, ini juga wajib yang terakhir. Tinjau postingan yang menandai Anda sebelum postingan tersebut ditampilkan ke profil Anda. Pilih aktif. Kamu Jadi dua tidak sebelum catat ini. postingan orang tadi, teman tadi kan mau posting di wall kita Kamu ya, dua tidak di catat. beranda kita. Saya tanya hari Nah kamu sebelum sini. itu Oh, diposting di siap situ, jawab. nanti minta persetujuan kita dulu. Kalau kita Siapa? klik tampilkan di profil, Memang maka kau dia ini. akan muncul di beranda kita. Tapi kalau tidak, maka tidak akan. Nah ini saya sarankan teman-teman aktifkan. Bayangkan kalau ada orang yang posting, yang menandai kita, yang video-video porno yang banyak itu kan? Tahu ya? Ini apa namanya, video-video porno kita di tag-tag, ditandai maksud saya. Nah itu kan muncul di wall kita, bikin malu kan? Nah kalaupun dia tag kita punya kesempatan untuk menghapus tanda itu setelah kita aktifkan ini tadi. Maka selanjutnya orang mau menandai kita kan kita sudah aktifkan. Mau muncul juga postingannya dia di beranda kita, itu juga kita aktifkan. Maka kita bisa pilih dari notifikasi, dari pemberitahuan, nanti di situ ada informasinya. Misalnya, Sakeus menandai Uli. Baru saya buka ini notifikasinya, saya lihat Sakeus kirim gambar porno ini. Baru langsung saya pilih apa di situ, sembunyikan. Saya pilih Ambil itu kursi duduk di sini. postingannya dia sembunyikan. Ada rokok sini. Setelah pilih sembunyikan, nanti ada informasi di situ hapus tanda. Maka pilihlah hapus Kalau video. tanda. Tapi pilihnya dari notifikasi seperti ini. Dari notifikasi ini kan ada kan notifikasi. Nah ini Kan di notifikasi Garang. kalau ada yang menandai Di kita. Sendian ini di Garang. Kecengaman. Di Bentar, Garang kah? ada nggak Kecap yang ngam. menandai saya? Kayaknya jarang orang Kecap menandai ngam. saya. Anti gores. Saya ingat itu orang jarang menandai saya. Gitu. Hah? Jadi kalau misalnya sudah ditandai, nanti akan muncul di sini notifikasi. Misalnya tadi menandai Anda gitu. Ini jarang karena ini ada Yayasan Ajar Manu menandai Anda. Saya klik ya. Saya klik Yayasan Ajar Manu menandai. Nah, ini postingannya Yayasan Ajar Manu ini tidak muncul di profil saya, di beranda saya. Kecuali kalau saya pilih tambahkan ke profil. Nah, ini saya tambahkan ke profil. Nah, kita misalnya pilih sukai, lalu pilih tambahkan ke profil. Maka dia akan muncul di profil. Lalu ini lagi ada Yayasan Ajar Manu lagi ya. Kita tambahkan ke profil. Setelah kita tambahkan dulu, baru muncul di profil kita. Kalau kita tidak pilih tambahkan ke profil, dia nggak akan muncul. Nah ini, tambahkan ke profil. Coba kita lihat, ada nggak yang bisa saya hapus? Kayaknya nggak ada ya, karena saya sudah kunci ini. Nah, kalau misalnya menghapus tadi, tinggal kita pilih sembunyikan tadi. Dari pilih sembunyikan, lalu pilih hapus tanda. Oke, sudah? Jadi, kalaupun kita ditandai yang tidak, kita langsung bisa cepat Hapus. hapus gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak ada. Saya suka jawaban tidak ada itu. Karena artinya kalau sudah dibilang tidak ada, berarti mau cepat-cepat Selesai.
lihat pengaturan lainnya. Apalagi yang harus kita atur. Dan sudah tadi penandaan ya. Oke. Oke. Izin sudah. Nah, kalau teman-teman mau lihat siapa yang diblokir, berarti teman-teman pilih Pemblokir. Nah, ini contoh orang-orang yang saya blokir. Kenapa saya blokir mereka ini? Karena mereka memposting yang tidak Bagus. Saya langsung blokir. Blokir. Nah, ini akun-akun. Lalu ada di sini akun bisnis yang saya blokir karena dia itu mencuri semua pertemanan saya. Makanya saya bilang tadi, siapa yang bisa melihat teman? Karena saya seorang pebisnis, maka saya pilih hanya saya. Tapi sebelum saya pilih itu sebelumnya, ada akun yang sudah mencuri semua teman-teman saya di media sosial. Jadi dia add semua teman-teman saya itu, lalu dia cari semua menjadi pelanggannya dia. Saya kehilangan konsumen. Dari situ saya belajar, oh iya saya lupa saya tidak settingnya. Ya. Oke, untuk Facebook itu yang perlu. Sekarang kita pindah ke WhatsApp. Siapa yang punya WhatsApp? Oke, apa yang sering terjadi di WhatsApp teman-teman? Teman-teman kalau di WhatsApp sering bilang apa? Memori Penuh. karena foto-foto masuk. Nah, saya akan ajari teman-teman bagaimana cara setting WhatsApp ya. Cara setting WhatsApp. Bisa kelihatan deh? Bisa ya. Oke, teman-teman buka WhatsApp-nya sekarang. Lalu di situ teman-teman pilih setelan. Oke. Pilih setelan. Lalu nanti pilih di situ akun. Nah, sama juga di akun itu ada verifikasi 2 langkah. Teman-teman boleh aktifkan itu verifikasi 2 langkah. Nanti untuk akun password standarnya dia 1 2 3 4 gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman aktifkan ini, teman-teman akan pusing. Setiap pesan masuk, teman-teman harus memasukkan kode gitu. Kalau saya yang mobilitas pesannya tinggi, saya nggak aktifkan. Tapi terserah, teman-teman boleh aktifkan ya. Langkah kedua, untuk di setelan, apa yang harus kita lakukan adalah di bagian chat. Di bagian chat itu ada informasi arsip chat. Ya, ada cadangan chat di situ teman-teman. Seperti ini ya, cadangan chat. Nah, pilih cadangan chat di situ. Lalu teman-teman tadi, kalau belum punya email kan saya minta teman-teman harus punya email ya. Terus kalau punya tidak punya wajib dibikin. Kenapa kita perlu cadangkan chat kita yang ada di WhatsApp? Supaya kalau handphone kita hilang atau handphone kita rusak, kita pindahkan nomor WhatsApp kita di HP lain, semua pesan kita yang ada di HP itu akan muncul kembali, bisa dipanggil kembali. Jadi nomor handphonenya, ini riwayat chattingnya tetap ada, gitu. Jangan nanti kita malu kalau dibilang begini, aduh WhatsApp saya, ini HP-nya rusak, ini nomor hilang semua. Orang tahu kalau kita itu gagap teknologi. Nah sekarang kita sudah tahu, oh iya pesannya dicadangkan, cukup dengan email. Nanti waktu aktifkan di nomor HP baru, aktifkan di HP baru, teman-teman bisa masukkan email tadi. Dia akan mengatakan begini, ditemukan cadangan di, masukkan email kita. Maka nanti otomatis dia akan pulihkan. Jadi semua pesan akan masuk. Begitu ya. Nah, setelah itu teman-teman yang yang pesan banyak, saya anjurkan cadangkan itu tiap hari, harian. Pilihnya cadangkan harian. Tapi kalau pesannya jarang masuk, ya nggak apa-apa minggu atau bulan, gitu ya. Oke, setelah itu kita masuk di penyimpanan data. Di penyimpanan data inilah
kata kunci teman-teman tadi. Apakah memori handphonenya penuh karena pesan-pesan masuk? Di mana? Ada di situ pilihan unduh otomatis media. Unduh otomatis media. Pilih penyimpanan dan data. Setelah penyimpanan dan data, pilih apa tadi? Unduh otomatis media. Nah, diunduh di situ ada pilihannya. Saat kita menggunakan data seluler, apa yang paling teman-teman perlukan? Kalau saya cukup dokumen, foto nggak usah, maka nggak usah ini centang, cukup centang aja yang kalian butuhkan. Kalau kalian teman-temannya suka foto, baiknya kalian jangan centang foto, karena nanti setiap foto dikirim otomatis terdownload, maka memori kita penuh. Tapi ada solusi kedua nanti, kita setting di grup itu supaya fotonya nggak masuk ke kita, gitu ya. Oke, saya perlu dokumen, jadi saya klik centang biru dokumen. Foto tidak. Kalau saya perlu baru saya download manual. Gitu ya. Saat terhubung ke WiFi. Nah, ini kalian yang anak sekolah, guru-guru yang ini butuh data saat terhubung ke WiFi nggak apa-apa, centang semua. Tapi saya nggak mau memori saya penuh, saya tetap pilih cukup dokumen. Ya. Oke. Sampai di situ hal yang perlu saya sampaikan. Yang kedua adalah yang kedua dari penyimpanan data maksud saya. Pilih penggunaan jaringan. Ini untuk teman-teman yang pesan banyak sekali masuk. Pilih penggunaan jaringan, lalu pilih setel ulang statistik. Setel ulang statistik. Nah, di setel ulang statistik itu maka akan kembali nol semua. Jadi WhatsApp-nya akan cepat. Gitu ya. Sudah? Terus selanjutnya yang terakhir yang perlu kita setting adalah grup. Kalian pilih salah satu grup. Grup apa saja boleh. Sudah? Pilih salah satu grup yang ada di WhatsApp kalian. Lalu pilih info grup. Sudah pilih info grup? Sudah. Nah, di situ ada informasi tampilkan media. Ya. Ya, ada pilihan tampilkan media. Nah, tampilkan media yang baru terunduh dari chat ini di galeri telepon. Nah, ini yang banyak orang terjebak. Pasti pilihnya default atau ya. Makanya nanti semua orang kirim foto apa saja akan tersimpan di handphone kita. Jadi harusnya pilih tidak. Nah, ini kan handphone disebut smartphone. Smartphone, jadi setiap aplikasi yang ada di smartphone kita itu dia punya penyimpanan sendiri. Nggak perlu kita bebani ke memori internal kita. Biarkan aja aplikasi itu yang menyimpan. Lalu gimana caranya, Bu? Kalau misalnya saya mau posting di Facebook, ya tinggal klik fotonya yang diperlukan, lalu pilih Simpan. maka itu akan tersimpan di Galeri. Kalau tidak, klik fotonya lalu pilih bagikan. Bagikan kemana? Mau bagikan ke Facebook, mau bagikan kemana juga boleh. Gitu ya. Nah, jadi tugasnya teman-teman adalah setting ulang semua grup kalian. Ini harus setting satu-satu. Kalau 20 grupnya, ya 20 grup disetting. Lalu pilih tidak. Tampilkan media, pilih tidak. Jangan pilih default atau iya, jangan pilih itu. Oke, saya kira itu saja yang perlu saya tambahkan. Sedangkan untuk TikTok, untuk Instagramnya, Twitternya, cara kerjanya sama saja. Maksudnya yang perlu disetting. Untuk penyimpanan teman-teman jangan pilih ini simpan di galeri, jangan pilih simpan di galeri. Biarkan saja dia tersimpan di aplikasi tersebut. Oke, ada yang mau ditanya? Sip, cukup deh. Kalau tidak ada